Ji-ah berjuang untuk membebaskan dirinya. Direktur Do mencekik In-bum, dan hantu Sung-sik mengatakan kepadanya bahwa dia membakar pemukiman dan membunuh orang-orang di sana. Dan sekarang, dia ingin menginginkan apartemen yang dijanjikan. In-bum melepaskan cekikan Direktur Do, membanting Direktur Do ke tanah dan mencekiknya. Ji-ah memasangkan kalung In-bum dan roh Sung-sik keluar dari tubuh In-bum. In-bum terbangun di rumah sakit dan tidak ingat apa yang terjadi. Ji-ah menyarankan In-bum untuk memutuskan kontrak mereka, memperingatkannya bahwa dia akan berada dalam bahaya. Jika dia terus bekerja dengannya, dia tidak akan menjual rumahnya sampai dia mengusir roh ibunya. Jadi, Direktur Do akan terus memaksanya. In-bum bertanya pada Ji-ah, mengapa dia belum berhasil? Dan Ji-ah menjelaskan bahwa roh pendendam dari pengusir setan sangat kuat. Dia pikir dia membutuhkan cenayang yang lebih kuat, tetapi dia masih tidak bisa mengusir roh ibunya ketika dia menggunakan In-bum. Jadi sekarang dia kehabisan ide. In-bum bertanya seperti apa ibunya Ji-ah, dan Ji-ah mengatakan kepadanya bahwa dia cerdas dan baik hati, dan kebaikan itulah yang membunuhnya. Ibunya meninggal membantu seseorang yang tidak pantas untuk dibantu, seorang pembakar yang telah membunuh 7 orang, dan Ji-ah mengatakan bahwa dia tidak dapat memaafkan orang itu bagaimanapun caranya. Ji-ah meminta Hua Jung untuk mengatur pertemuan untuknya dengan Pak Jung yang ada di tempat kejadian saat kematian ibunya. Hua Jung menawarkan untuk pergi bersamanya, tetapi Ji-ah menolaknya, mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengannya sendirian. Detektif telah menarik catatan kriminal tim Daeba, penuh dengan tuduhan penipuan dan pemerasan, tetapi tidak ada hukuman. Tinggal di Hua Jung yang bersih. Dia ingat mewawancarai seorang gadis remaja ketika dia lebih muda yang dengan berani memberitahunya bahwa dia telah membunuh seseorang. Hua Jung menelpon Pak Jung untuk memperingatkannya bahwa Ji-ah akan segera datang dan melarangnya menunjukkan berkas kasus ibunya Ji-ah. Ji-ah bertemu dengan Pak Jung yang berada di tempat kejadian ibunya, yang mengatakan kepadanya bahwa file kasus telah dihancurkan karena dia meninggal karena sebab alami. Dia adalah petugas pertama di tempat kejadian dan memberitahu Ji-ah bahwa dia menemukan 2 orang dewasa dan 2 anak-anak, tidak sadarkan diri, tetapi sebaliknya, tidak ada yang luar biasa tentang insiden itu. Tetapi ekspresi ngeri yang kita lihat di wajahnya selama kilas balik ke saat itu tampaknya bertentangan dengan pernyataannya ini. 20 tahun yang lalu, Direktur Do menyaksikan melalui jendela rumah sakit saat Sung-sik ditahan oleh dokter, mengoceh tentang bagaimana dia tidak bermaksud melakukannya. Tetapi dia pikir tempat itu kosong dan ada hantu di keponakannya. Saat In-bum didorong melewati ranjang rumah sakit tanpa sadar, Sung-sik mulai berteriak bahwa dia pantas mati. Dia tidak menginginkan uang atau apartemen lagi dan memohon kepada dokter untuk memanggil polisi. Sung-sik bangun di kamar pribadi, kemudian menemukan Direktur Do berdiri di sampingnya. Marah karena dia berpikir bahwa niat Sung-sik untuk menyerahkan diri ke polisi hanyalah cara untuk mencoba memeras lebih banyak uang darinya. Sung-sik mengatakan dia akan tutup mulut, tetapi Direktur Do akan memberikan Sung-sik apartemen dan menyuruh Sung-sik untuk menulis pengakuan. Setelah itu Direktur Do memberikan Sung-sik minuman dan Sung-sik pun meninggal. Di kantornya, Direktur Do ingat apa yang dikatakan In-bum kepadanya saat dia kerasukan dan bertanya-tanya bagaimana dia tahu tentang apa yang terjadi. In-bum mencari artikel tentang kebakaran 20 tahun yang lalu. Dia tidak percaya pamannya seorang pembakar karena pamannya baik. Dia mengunjungi seorang mantan petugas polisi yang menangani kasus ini, yang mengatakan kepadanya bahwa mereka curiga tetapi tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan konstruksi yang mengembangkan daerah tersebut berada di balik apa yang terjadi, terutama karena Direktur Do mengunjungi Sung-sik tak lama sebelum dia meninggal. In-bum pergi untuk melihat konstruksi Doha dan terkejut melihat Hua Jung di sana bersama sekretaris Choi.
Huajung melihat Inbum yang menunggunya dan mengatakan bahwa dia mengharapkan Inbum untuk berhenti setelah apa yang terjadi. Inbum mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa meninggalkan Jiah saat dia sangat membutuhkannya. Inbum bertanya pada Huajung, apakah Jiah tahu Huajung mengunjungi konstruksi Doha siang ini? Tetapi dengan cepat, Huajung menjawab bahwa Jiah tidak tahu. Sama seperti dia, tidak menyadari bahwa Inbum keponakan Sungsik. Dan Inbum terkejut mendengarnya. 몰라. 나 오성식 조카라는 걸 모르는 것처럼. Saat dia berjalan pergi, Inbum memanggilnya bahwa jika dia tahu tentang hubungannya dengan Sungsik dan tidak memberitahu Jiah, itu pasti berarti dia mempunyai motif tersembunyi. Suasana di kantor tegang, tetapi ketegangan itu terpecahkan dengan kedatangan klien baru, Yu Yong-sun. Duduk di sudut sementara anak-anaknya yang sudah dewasa berbicara, memberitahu tim Daebak bahwa dia ingin menjual rumah hantunya. Seorang penyewa baru-baru ini pindah dengan putranya dan telah diganggu oleh suara-suara menyeret dalam kegelapan dan pintu-pintu terbuka dengan sendiri. Suatu malam dia terbangun oleh suara dan menemukan putranya berjongkok di lantai dapur. Menyekop gula ke mulutnya dengan segenggam, diikuti oleh wajah seorang lelaki tua. Anak-anak klien mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan penyewa lagi dan berjuang untuk menjual rumah dengan harga yang layak. Jiah bertanya pada Yongsun secara langsung, apakah dia ingin menjual, menyinggung anak-anaknya, tapi dia bersikeras bahwa itu adalah rumah Yongsun. Jadi itu keputusannya, bukan keputusan mereka. Yongsun ragu-ragu, tetapi ditekan oleh anak-anaknya agar setuju menjualnya. 아니, 엄마가 애매하게 할게요. 팔아요. Yongsun duduk di dalam mobil dan mendengarkan argumen yang dimiliki anak-anaknya tentang giliran siapa yang akan merawat ibunya selanjutnya. Mereka pun pergi ke rumah Yongsun. Inbum tetap di luar bersama ibu dan putranya saat Jiah masuk ke rumah untuk menyelidiki dan menemukan hantu seorang pria tua yang baru saja mencoba dan gagal membuka toples gula. Jiah memberitahu penyewa bahwa rumah itu berhantu dan menyarankan mereka untuk mencari tempat lain untuk tinggal sampai masalahnya teratasi. Jechul telah meneliti latar belakang rumah dan memberitahu tim bahwa Yongsun tumbuh di sana, tetapi dia pindah 50 tahun yang lalu dan telah menyewakan sejak saat itu. Dia menemukan 4 orang tua yang meninggal di sana dan akan membahas lebih dalam tentang mereka. Jiah menerobos di depannya untuk melihat foto-foto di layar dan menyatakan tidak ada satupun dari mereka. Jiah dan Inbum mengunjungi Yongsun untuk bertanya mengapa dia begitu enggan berpisah dengan rumah meskipun tidak tinggal di sana selama 50 tahun. Dia memberitahu mereka bahwa ayahnya mengalami stroke ketika dia berusia 20 tahun dan menderita demensia tak lama setelah itu, dan dia merawatnya. Kita dilihatkan Yongsun muda berdebat dengan saudara laki-lakinya, di mana saudara laki-lakinya ingin memasukkan ayahnya ke panti jompo dan menjual rumah. Dia ingin menggunakan uang itu untuk mendanai bisnis barunya dan memberitahu Yongsun segera bahwa ayah mereka tidak dapat mengenali dia lagi. Yongsun menamparnya dan menyuruhnya pergi. Dan malam itu ayah mereka menghilang. 집에 코빼기도 안 비추더니 이제 이번 와서 사업 진짜 잘 될 것 같아서 그래. 사업한다고 아니 지금까지. 아버지 돌아가시면 어차피 반 내 돈이잖아. 그거 좀 미리 받는 게 뭐? 시켜. 나가! 그날 아버지께서 갑자기 Huajung berkumpul di lingkungan sekitar di rumah Yongsun untuk mendapatkan gosip lokal dan mendengar bahwa ada desas-desus bahwa putranya telah membunuh ayahnya. Putranya diketahui tidak balik dan tampaknya polisi mencurigainya, tetapi tidak dapat melanjutkan kasus ini karena tidak ada mayat dan tidak ada bukti. Yongsun juga mengira bahwa adiknya yang membunuh ayahnya dan memohon padanya untuk memberitahu dia di mana jasad ayahnya mereka berada sehingga dia bisa memberinya pemakaman yang layak. Tetapi dia pergi tanpa sepatah kata pun. 아버지 시신 어디 있는지만 말해. 무시가 제발. 아버지 장례는 치러. 영식아! Yongsun tidak bisa tinggal di rumah setelah itu, tetapi juga tidak bisa memaksa dirinya untuk menjual dan melanjutkan hidup. Jiah mengenali hantu itu sebagai ayah Yongsun dari foto mereka bersama, dan Yongsun mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai hal-hal manis. Di rumah, Jiah menumpukan gundukan gula di lantai sebagai umpan, dan roh itu perlahan-lahan masuk ke perangkap garam mereka.
roh ayah Yongsun masuk ke tubuh Inbum dan Ji-ah menusuk rohnya di dada. Inbum mendapatkan kenangan terakhir dari ayah Yongsun, di mana Yongsun memasangkan kancing baju ayahnya dan ayahnya berterima kasih. Dia mendengarkan anak-anaknya berdebat tentang menempatkan dia di panti jompo, dan malam itu putranya menyelinap ke kamarnya ketika dia mengira ayahnya sedang tidur, berniat untuk mencekiknya. Namun dia tidak bisa melakukannya karena dia mengasihani kakaknya. Ayahnya mendengarnya dan tidak ingin menjadi beban lagi bagi anak-anaknya. Ayahnya berjalan sendirian ke hutan malam itu dan melemparkan dirinya ke dalam sumur. Inbum jatuh berlutut terengah-engah, tampak hancur, dan Ji-ah berjongkok di sampingnya dan menepuk punggungnya dengan nyaman. Dia bangkit dan langsung ke sumur tempat ayah Yongsun bunuh diri, yang sekarang dipagari dan dirantai tertutup. Ji-ah memberitahu Inbum bahwa mengetahui ingatan roh tidak berarti dia berhak ikut campur dalam kehidupan mereka seperti dewa. Inbum mengatakan bahwa Yongsun pantas untuk mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya. Inbum merasakan hal yang sama tentang pamannya, dan dia ingin tahu yang sebenarnya, meskipun itu menyakitkan. Ji-ah setuju untuk memberitahu Yongsun apa yang terjadi. Sumur dibuka dan Yongsun menangis. Inbum menawarkan layanan deba untuk mencari adik laki-lakinya, tetapi Yongsun mengatakan kepadanya bahwa dia menganggapnya mati sejak dia pergi 50 tahun yang lalu. Yongsun tetap tinggal setelah yang lain pergi untuk melihat-lihat rumah sebelum dijual. Tapi Ji-ah tiba-tiba kembali dan memberitahunya langsung bahwa mereka mengetahui selama pengusiran setan, adiknya tidak membunuh ayahnya, dia bunuh diri. Mereka menjelaskan bahwa saudara laki-lakinya tidak pernah benar-benar ingin ayah mereka masuk ke panti jompo sehingga dia bisa menjual rumah dan mendapatkan warisan. Dia hanya tidak pandai mengungkapkan perasaannya dan dia sedih melihat Yongsun kesulitan. Dan ayah mereka mengetahui perasaan adik Yongsun dan ingin anak-anaknya bahagia sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri dan tidak bermaksud agar mereka menghabiskan 50 tahun ke depan dengan terpisah satu sama lain. Yongsun yang mendengarnya pun pingsan. Yongsun terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Ji-chul datang dengan saudara laki-laki Yongsun. Yongsun bangun untuk melihat saudara laki-lakinya yang sekarang terlihat seperti ayah mereka, dan mereka mengadakan reuni yang penuh air mata. Ketika dia pulih, Yongsun datang ke Debak Realty untuk meminta maaf kepada Ji-ah dan Inbum dan berterima kasih kepada mereka karena telah menyatukannya kembali dengan saudara laki-lakinya. Dia memutuskan untuk tidak jadi menjual rumahnya. Ji-ah menutup kasusnya saat Hwajung mengeluh bahwa mereka telah melakukan 2 pembatalan berturut-turut dan Debak akan bangkrut jika mereka tidak segera menjual properti. Ketika dia masuk ke arsip yang menyimpannya, Ji-ah memperhatikan bahwa catatan dari 1979 hilang. Ketika Hwajung, Inbum, dan Ji-chul kembali ke rumah masing-masing, mereka menemukan bahwa rumah mereka telah digeledah. Hwajung yang khawatir berlari ke lemari pakaian dan mengeluarkan sebuah kotak kayu, membukanya, dan ternyata buku catatan tahun 1979 yang hilang ada dengan Hwajung. 때로는 진실이 지옥을 만들기도 하잖아요.